Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Baik para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala malam ini kita akan membahas tentang ahkam sujud tilawah. Karena yang saya saksikan dan banyak dari beberapa kaum muslimin ini kurang perhatian terhadap sujud tilawah ini. Mungkin tidak tahu atau mungkin wallahu alam. Maka itu kita akan bahas, semoga nanti menjadi sebuah kebiasaan kita ketika ada perintah sujud tilawah kita ikut sujud tilawah. Baik, pertama pengertian dari sujud tilawah disebutkan oleh para ulama, huwa sujud alladhi sababuhu tilawah au sima'i ayati min ayati sujud fil Qur'anil Karim. Jadi dia adalah sujud yang sebabnya karena membaca atau mendengar ayat-ayat sujud di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi sujud tilawah itu adalah sujud yang dilakukan karena sebab membaca atau mendengar ayat-ayat sujud dalam Al-Qur'anul Karim. Ayat sajadah namanya. Ayat-ayat sajadah. Jadi ayat yang memerintahkan atau mensunahkan kita untuk sujud. Hukumnya disepakati oleh para ulama, hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, bahkan sebagian kaul mengatakan hukumnya wajib, di antara mazhab Abu Hanifah, Imam Hanafi, mazhab Imam Ats-Tsauri, Imam Ahmad, dan selainnya dari pendapat pengikutnya. Ini mengatakan wajib karena di ayat yang diterangkan tentang ayat sujud ini, yang tidak sujud ketika dibacakan Al-Quran ini orang-orang kafir. Maka itu kita harus menyelisihinya. Apalagi perintah sujud dalam Al-Quran itu banyak sekali. Misalkan fasjudu lillahi wa'buduh. Atau famalahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul Qur'an la yasjudun. Ketika dibacakan kepada mereka Al-Quran, mereka tidak sujud. Maka itu kita harus menyelisihinya. Kita harus sujud ketika mendengar ayat-ayat sujud. Ataupun ketika membaca ayat-ayat sujud. Namun pendapat yang kita pilih adalah pendapat yang hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Artinya tidak wajib begitu. Kalaupun kita membaca ayat sajadah, kita nggak sujud, hukumnya nggak berdosa. Tapi kalau bisa sesekali saja tidak sujudnya itu. Lebih sering sujudnya daripada tidak sujudnya. Karena Nabi SAW dikatakan nggak sujud, pernah, cuma sesekali. Mungkin dalam keadaan tertentu beliau tidak sujud. Demikian pula sahabat Umar bin Khattab, sesekali beliau tidak sujud ketika melewati ayat sajadah. Tapi kebanyakannya sujud. Kebanyakannya sujud. Maka itu dikuatkan hukum sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Nah, kemudian selanjutnya untuk bahan perhatian kita ketika melewati ayat-ayat sajadah atau mendengar orang membaca ayat sajadah, maka kita disunnahkan untuk sujud. Nah, sini kita akan tunjukkan ayat sajadah apa saja dalam Al-Quran. Yang disepakati ada 13. Ada lagi satu yang masih diperselisihkan, di situ wajib sujud atau tidak. Gitu. Artinya yang disepakati itu sujud ketika melewati ayat itu ada 14 ayat gitu. Mungkin perlu dicatat di sini. Dari depan, dari Al-Fatihah itu nggak ada ayat sujud kecuali ketemu surah Al-A'raf.
Jadi ini ayat pertama yang kita temui, ayat sajadah, surah Al-A'raf, ayat 206. Ya. Ini yang kita pertama ketemu dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-An'am, seterusnya itu nggak ada. Sampai ketemu surah Al-A'raf, ayat 206. Itu permulaan kita temui ayat sajadah. Di situ Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya orang-orang yang di sisi Rabbmu, mereka tidak menyombongkan diri dari beribadah kepadanya. Mereka selalu bertasbih kepada Allah dan mereka selalu sujud kepada Allah. Nah, kita ikut sujud akhirnya. Jadi ketika mendengar atau melihat atau membaca ayat itu, maka kita pun sujud. Jadi kalau kita perhatikan para jamaah, ayat-ayat sajadah itu, kalau kita ngerti artinya, terus kita nggak sujud, itu kayaknya cuman kita yang nggak sujud. Seolah-olah cuman kita yang nggak sujud. Seluruh makhluk mendengar ayat-ayat sajadah, jadi mereka ikut sujud. Seluruh makhluk ikut sujud. Jadi kalau kita nggak sujud, kayaknya seolah-olah cuman kita yang nggak sujud gitu. Makanya disebutkan di Al-A'raf ini, sesungguhnya orang-orang yang di sisi Rabbmu, mereka tidak menyombongkan diri dari beribadah kepadanya. Wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Mereka bertasbih kepada Allah dan mereka sujud kepada Allah. Nah, kalau kita nggak sujud, kayak cuman kita yang nggak sujud gitu. Jadi sombong rasanya. Kalau semua makhluk dengar ayat ini mereka langsung sujud. Kalau kita nggak sujud, kayaknya cuman kita yang nggak sujud. Maka itu khawatirnya kan yastakbirun ya. Kita dianggap sombong. Ya, padahal jahil, padahal nggak ngerti. Itu ayat sajadah itu. Jadi kalau baca itu jamaah sujud. Nanti tentang kaifiyahnya, tata cara sujudnya kita bahas berikutnya insya Allah. Ini kita kenali dulu ayat-ayat sajadah apa saja. Ini yang pertama itu, Al-A'raf ayat 206. Kemudian lagi jalan lagi nanti ketemu surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd itu di ayat 15. Ar-Ra'd ayat 15 itu juga ayat sajadah. Di situ Allah Ta'ala berfirman, Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi aw'an wa karha wa dhilaluhum bilhudu wal asal. Hanya kepada Allah dia sujud semua yang ada di langit dan di bumi dalam keadaan taat maupun terpaksa. Ya, Masya Allah. Jadi semua langit dan bumi isinya sujud kepada Allah, baik dalam keadaan taat maupun terpaksa. Nah, kalau kita nggak sujud, kayaknya cuma kita yang nggak sujud ketika membaca ayat ini. Diingat-ingat ya, surah Ar-Ra'd ayat 15. Kemudian yang ketiga di surah Nahl. Nanti ketemu surah An-Nahl di ayat 49 dan 50. Ya. 49 dan 50. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Dan hanya kepada Allah dia sujud apapun yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dari semua binatang melata, para malaikat semuanya sujud kepada Allah, wa hum la yastakbirun. Dengan mereka tidak merasa sombong di hadapan Allah. Yakhafuna rabbahum min fawqihim yaf'aluna ma yu'marun. Mereka sangat takut kepada Rabb mereka dari atas mereka dan berbuat apapun, mereka melakukan apapun dari apa yang Allah perintahkan kepadanya. Ini sujud. Kita sujud ketika membaca ayat ini. Ya. Kalau enggak sujud, seluruh hewan melata sujud, para malaikat sujud, isi langit dan bumi sujud. Nah, kenapa kita enggak sujud? Nah, itu kan khawatirnya disebut yastakbirun, sombong. Yang keempat, nanti ketemu surah Al-Isra. Al-Isra itu ayat 108 dan 109. Di 108-nya itu ayatnya. Di 108. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim
yakhirruna lil adqani sujjada. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan ilmu sebelumnya, jika mereka dibacakan ayat kepada mereka, yakhirruna lil adqani sujjada. Mereka langsung tersungkur, sujud, menyungkurkan mukanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semoga kita kalau ikut sujud, maka kita termasuk dari mereka yang utul ilma. Jadi innalladzina utul ilma, orang-orang yang diberikan ilmu sebelumnya, mereka ketika dibacakan ayat-ayat yakhirruna lil adqani sujjada. Mereka langsung tersungkur, menyungkurkan mukanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ikut sujud, semoga kita masuk dalam deretan utul ilma yang dimaksud. Ya. Kemudian ketemu lagi surah Maryam yang kelima. Surah Maryam itu di ayat 58. Ya. Surah Maryam di ayat 58. Idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujjada wa bukiya. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Ar-Rahman, mereka langsung tersungkur sujud dengan menangis. Ya. Kita pun ikut sujud ketika membaca ayat ini atau ketika mendengar ayat ini. Kemudian terus lanjut ketemu surah Al-Hajj. Ya. Surah Al-Hajj itu ada ayat sajadah di ayat 18. Di ayat ke-18. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi innallaha yaf'alu ma yasha. Bukankah kau lihat sesungguhnya Allah sujudlah kepadanya seluruh siapapun yang ada di langit dan ada yang di bumi. Maka kita pun sujud ketika membaca ayat ini. Kemudian lanjut yang ke-7 surah Al-Furqan. Ketemu surah Al-Furqan itu di ayat 60. Surah Al-Furqan di ayat 60. Wa idza qila lahum isjudu lirrahman qalu wa mar rahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Ya. Ini ayat 60. Surah Al-Furqan ayat ke-60. Terus lanjut ketemu surah An-Naml. Di surah An-Naml ini ayatnya 25. 25 dan 26. Allah yasjuduna lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Pokoknya intinya ayat-ayat sajadah itu kayak menunjukkan seluruh makhluk ini sujud kepada Allah. Atau menunjukkan hanya orang sombong yang tidak sujud. Ya. Atau menunjukkan orang-orang soleh itu dibacakan Al-Quran, dia sujud. Jadi inti ayat-ayat itu kurang lebih seperti itu. Itu tadi surah An-Naml ayat 25. Kemudian yang ke-9 ayat sajadah sendiri, surah sajadah sendiri. Ya. Surah sajadah di ayat 15. Surah sajadah di ayat ke-15. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabbihu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ini juga perintah apa? Ketika disebutkan ayat-ayat Allah, mereka langsung tersungkur sujud dan bertasbih memuji Rabb mereka. Mereka tidak pernah sombong karena sebab itu. Ya, ini surah Sajadah ayat 15. Kemudian yang ke-10 surah Fussilat. Surah Fussilat ayatnya 37. 37 dan 38. Ya. Wa min ayatihi al-lailu wan nahar dan seterusnya wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ada perintah untuk sujud kepada Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Ya. Itu ayat ke-37 dan 38. Ini surah Fussilat. Kemudian
Yang 11 itu ada di belakang-belakang ya, di surah An-Najm. Di surah An-Najm ayat 62. Fasjudu lillahi wa'buduh. Ya, fasjudu lillahi wa'buduh. Itu ayat 62 dari surah An-Najm. Kemudian 13, ini di juz 30. 13 ada di juz 30. Jadi juz 30 ada 2 ayat sajadah. Satu di surah Insyiqaq. Ya, surah Al-Insyiqaq. Ayatnya 20 dan 21. Wa ma lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Ini untuk orang-orang kafir, ketika dibacakan Al-Qur'an mereka tidak sujud. Maka itu kita harus sujud untuk menyelisihinya. Ini surah Al-Insyiqaq ayat 20 dan 21. Kemudian yang terakhir di surah Al-Alaq, ya, juz 30. Surah Al-Alaq ya. Di Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu ada di ayat yang ke-19, ayat terakhir. Surah Al-Alaq di ayat terakhir. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ini di ayat terakhir dalam surah Al-Alaq. Ayat sajadahnya. Nah itu jamaah sekalian yang disepakati oleh para ulama. Di situ ada ayat-ayat sajadah. Adapun yang dipersisihkan itu cuma satu. Yang dipersisihkan cuma satu. Taruhlah ini yang ke-14 begitu. Yang ke-14. Ini surah Shad. Surah Shad ayat 24. Surah Shad ayat 24. Wadhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharru raki'an wa anab. Ya. Ruku, lafadznya ruku. Ya. Ini khilaf para ulama antara ini sajadah atau bukan. Tapi insya Allah yang paling kuat ini adalah termasuk ayat sajadah. Jadi surah Shad ayat 24. Jadi itu para jamaah sekalian semuanya sudah kita sebutkan 14 ayat sajadah yang di situ kita dikuatkan untuk sujud ketika membaca maupun mendengar ayat itu dibacakan gitu. Ya. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya adalah bagaimana cara sujudnya. Ya. Jadi ketika kita membaca ayat itu, sampai pada ayat itu, maka kita sujud. Bentuknya sama seperti sujudnya sholat, cuman sekali sujud. Sujudnya cuman sekali, dan turunnya pakai takbir. Kalau misalkan dalam sholat, kalau di luar sholat nggak pakai takbir. Ini nanti pembahasan belakangan. Yang penting sujudnya itu sekali. Sujudnya sekali dan bentuknya sama seperti sujud seperti biasanya. Kalau di luar sholat kita nggak usah pakai takbir. Jadi misalkan kita membaca ayat tadi itu, wasjudu lillahi wa'buduh. Langsung saja kita sujud, tidak usah takbir. Ya, bacaannya, bacaan seperti bacaan sujud dalam sholat. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Setelah itu, bangkit seperti biasa, tidak usah takbir. Lalu lanjutkan membaca Al-Quran. Adapun kalau dalam sholat, ketika kita jadi imam atau sholat sendiri, kemudian kita baca ayat sajadah. Kita sujudnya itu
Ada yang mengatakan pakai takbir, ada yang mengatakan tidak pakai takbir. Karena tidak termasuk gerakan sholat yang dikenal, diketahui rukun ataupun wajib. Maka ada yang berpendapat tidak perlu pakai takbir, langsung saja turun, sujud. Gitu. Tapi kalau dia menjadi imam, ini kalau nggak pakai takbir, nanti kalau ternyata makmumnya nggak paham, maka dia takbir. Allahu Akbar, tapi langsung sujud. Lalu bangkit lagi, Allahu Akbar, lalu melanjutkan bacaannya. Melanjutkan bacaannya. Itu kalau dibaca ayat-ayat sajadah ketika dia jadi imam, maka sujudnya pakai takbir biar semuanya paham. Sebab saya pernah ngimami membaca ayat sajadah tidak pakai takbir sujudnya. Jadi yang belakang tidak ngerti. Jadi kacau softnya itu. Ada pernah pula pakai takbir, ya, kita pakai takbir, kita imam. Ketika sampai pada ayat sajadah, kita takbir, Allahu Akbar. Ternyata yang belakang ruku. Yang depan sujud ikut imamnya. Jadi keliru. Maka itu memang ada maslahat, ada mafsadah ketika kita. Maka itu kalau kira-kira softnya cuma sedikit, semuanya bisa melihat imam, maka imamnya nggak usah takbir, nggak apa-apa, langsung sujud. Atau kalaupun mau takbir juga nggak apa-apa, karena semua bisa melihat imam. Jadi kalau sampai softnya itu sampai 20, 30 soft, itu yang paling belakang nggak bisa lihat imam. Jadi imam itu takbir sujud tilawah, yang belakang itu ruku. Yang belakang ruku. Jadi karena nggak paham, ini takbir dipikir takbir ruku. Gitu. Padahal itu takbir untuk sujud tilawah itu. Jadi silahkan dipikir maslahatnya. Kalau mau takbir juga nggak apa-apa. Kalau nggak takbir juga nggak masalah. Itu khilaf di antara para ulama. Kalau kira-kira maslahat takbir ya takbir. Nah, biasanya kan sujud tilawah ayat sajadah yang sering dibaca itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan sering saya lihat imam membaca itu tidak pernah sujud. Padahal sampai selesai bacanya. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya itu. Di ayat terakhir kan wasjud waqtarib. Di ayat terakhir kan disebutkan wasjud waqtarib. Itu kan ayat sajadah. Harusnya imamnya sujud. Imam sujud. Terus bagaimana? Itu kan di akhir surah. Maka para ulama menjelaskan bahwa sujud saja nggak apa-apa. Allahu Akbar sujud. Lalu berdiri tambah satu surat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jadi semua makmum berdiri. Allahu samad. Baru itu selesai, baru ruku dan seterusnya. Itu caranya. Jadi kalau ayat sajadahnya di akhir surat, ayat sajadahnya, maka ketika dia sujud, nanti dia berdiri lagi, baca surat yang lain. Agar makmumnya tahu ini posisi berdiri lagi. Seperti itu. Caranya seperti itu biar enggak makmumnya kacau. Jadi kalau dipikir makmumnya mikirnya itu ruku, jadi semuanya kacau nanti. Jadi imamnya sujud, nanti bangkit lagi, baca surat yang lain, baru kemudian ruku seperti biasa. Ini nyaris salah sholat di masjid-masjid umum itu tidak pernah sujud mereka membaca Iqra. Sering sekali. Nyaris tidak pernah saya jumpai kecuali masjid-masjid sunnah, ya, imam-imam yang ngerti, itu mereka melewati ayat sajadah mereka sujud. Tapi kalau di masjid-masjid umum nggak pernah saya jumpai imamnya itu sujud tilawah ketika membaca ayat-ayat sajadah. Ya. Namun demikian makmumnya juga nggak boleh sujud sendiri. Makmumnya nggak perlu sujud sendiri. Kalau imamnya nggak sujud ya sudah, kita nggak sujud gitu. Itu kalau kita makmum. Nah, kemudian kalau kita mendengar, kita sujud boleh meskipun yang membaca nggak sujud. Jadi kita membaca Al-Quran, membaca ayat sajadah, kita sujud tilawah. Atau kita mendengar sebelah ini membaca ayat sajadah, kita pun sujud tilawah. Ya, kita sujud tilawah
karena mendengar ayat sajadah. Kemudian bagaimana kalau kita sedang mendengar di mobil atau di motor, kita mendengarkan bacaan yang di situ ada ayat-ayat sajadah, caranya berisyarat. Caranya berisyarat di dengan kepalanya. Yang disebutkan para ulama, man qara'a aw sami'a ayatan sajadah wa kana masyian aw rakiban wa arada sujud fa innahu yawmi'u bi ra'sihi ala anittijahi kana. Ketika dia membaca atau mendengar ayat sajadah sedangkan dia dalam keadaan berjalan atau berkendara dan dia ingin sujud, maka silahkan mengisyaratkan dengan kepalanya untuk sujud. Jadi menundukkan kepala, baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Selesai. Jadi nggak usah takbir itu. Langsung sujud dengan kepala. Itu kalau kita sedang berjalan atau sedang berkendara. Demikianlah yang diajarkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya sujud di atas tunggangan bagaimana? Usjud wa aumi, kata. Sujudlah dan berisyaratlah itu dengan kepalanya. Ini saking kuatnya perintah sujud ini sampai dimanapun kita posisinya, kecuali di kamar mandi atau di tempat yang kotor, maka kita tidak perlu sujud. Ya. Atau sedang makan itu juga nggak sujud, nggak perlu sujud. Kalau kita sedang mendengar khusyuk dalam keadaan di kendaraan, tahu ini ayat sajadah, kita sujud. Kalau ingin sujud, kita sujud dengan mengisyaratkan kepala, jadi menganggukkan kepala. Gitu. Ya. Jadi silahkan kalau mau dipraktekkan sujud tilawah dalam sholat, itu membaca surah Iqra atau membaca Insyiqaq. Kalau di sholat Insyiqaq ini di tengah-tengah ayat sajadahnya. Jadi wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun, langsung sujud. Kemudian bangkit, lanjutkan balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un, dan seterusnya. Jadi kalau jangan ngimami pakai surah Insyiqaq, misalkan tidak usah takbir nggak apa-apa. Jadi ketika sampai wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun, langsung sujud. Karena jamaahnya kan tahu, imamnya sujud semua. Nanti taunya imam berdiri aja biasa, langsung lanjutkan. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Oh, berarti sudah baca lagi, berarti sudah berdiri. Gitu. Jadi ditandai dengan membaca ayat lanjutannya. Nanti jamaahnya berdiri semua. Ya. Jadi itu para jamaah kurang lebihnya dari pembahasan sederhana tentang sujud tilawah, tapi fadilahnya luar biasa. Ya. Jadi fadilah sujud tilawah ini fadilah ini? Yang kita dapatkan keutamaan dari sujud tilawah ini, ya, saya bacakan ya. Kalau kita sujud ketika mendengar ayat sajadah, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di hari kebangkitan besok, hatta idza aradallahu rahmatan man arada min ahli nar, amarallahu al-malaika ay yukhrijuna min man kana bi'budullah wa yukhrijunahum wa ya'rifunahum bi athari sujud. Di besok di neraka itu Allah Ta'ala ingin mengeluarkan penduduk neraka itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka dikenali dengan bekas sujudnya. Wa ya'rifunahum bi athari sujud. Wa harramallahu 'alan nar an ta'kulu athara sujud. Dan Allah Ta'ala haramkan bagi neraka itu
untuk makan melahap bekas sujudnya di dahinya. Karena sebab itulah fayukhrijuna minan nar, mereka dikeluarkan dari neraka. Ya. Jadi apa itu di antara fadilahnya, bekas sujud kita ini nggak apa namanya, nggak boleh neraka itu membakarnya. Gitu. Kemudian Nabi juga berpesan kepada beberapa sahabat, di antaranya Sauban, bekas budaknya Nabi SAW. Beliau bertanya tentang amalan apa yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Ya. Nabi menjawab, alaika bikasratis sujud. Ya. Hendaklah engkau memperbanyak sujud. Fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa khatta anka biha khatiyah. Tidaklah sujud kepada Allah sekali sujud saja, kecuali Allah Ta'ala akan tinggikan derajatmu dan Allah hapus darimu dosamu. Jadi sujud meninggikan derajat dan menghapus dosa. Satu lagi pesan Nabi kepada Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, dia minta untuk menjadi teman Nabi di surga. Jadi dia meminta kepada Nabi, gimana caranya bisa menjadi rafiqmu di surga. Jadi teman dekatnya, jadi bisa dekat dengan Nabi di surga itu gimana caranya. Nabi mengatakan, a'inni ala nafsika bikasratis sujud. Ya, enggak apa-apa, tolonglah aku untuk dirimu untuk memperbanyak sujud. Jadi memperbanyak sujud di antara sebab kita bisa dekat dengan Nabi SAW di surga. Ya. Satu lagi, kalau kita sujud ketika mendengar ayat sajadah ini, kita telah menyakiti syaitan. Ini, kapan lagi kita menyakiti syaitan kalau nggak ada cara ini? Dalam hadis disebutkan Nabi bersabda, hadis Abu Hurairah, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajada, fasajada, i'tazala syaitan yabki." Ketika seorang hamba Allah membaca Al-Quran ayat sajadah, lalu dia sujud, maka syaitan langsung menyingkir darinya dan menangis. Syaitan langsung menyingkir darinya dan menangis. Yaqulu ya wailah, kata syaitan itu, celaka aku, celaka. Umira bis sujud fasajada falahul jannah. Wa umirtu bisujud fa'asaitu falin nar. Dia diperintahkan sujud, dia sujud, maka baginya surga. Aku diperintahkan sujud dan aku tidak mau, akhirnya bagiku neraka. Jadi kalau ingin mengecewakan syaitan, membuat syaitan menangis, adalah sujud ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Ditambah lagi dihapusnya dosa, ditinggikan derajat, dan menjadi wasilah untuk bersama Nabi di surga. Maka itu jangan lewatkan kesempatan-kesempatan baik ini hanya sekedar sujud, walaupun dengan isyarat kepala. Ya, ini semoga juga menjadi wasilah untuk bisa masuk surga dan bisa dekat dengan Nabi SAW. Jadi silahkan berlomba-lomba untuk mengamalkan, karena ini mudah sekali, hanya sekedar sujud di 7 anggota badan, membacanya Subhana Rabbiyal A'la 3 kali, nggak pakai takbir kalau di luar sholat. Kalau di luar sholat ya bisa fleksibel, ya bisa takbir, bisa enggak, tergantung kondisi. Ya, apa namanya, mudah itu, dan tidak perlu berwudu. Jadi kalau di luar sholat kita mendengar ayat sajadah, kita langsung sujud tanpa takbir menghadap ke kiblat, ya, menghadap ke kiblat. Sujudnya menghadap ke kiblat, tidak perlu berwudu. Ya. Kalau berwudu, punya wudu tentunya lebih utama, cuman nggak perlu harus berwudu dulu. Sujud aja langsung, baca Subhana Rabbiyal A'la 3 kali, setelah itu selesai. Mudah sekali. Hanya hawa nafsu yang membuat kita tidak mau sujud. Ya, hanya malas, sifat malas dan semisalnya yang kita tidak mau sujud. Padahal itu mudah untuk sujud. Syaitan akan memberatkan kita untuk sujud. Coba saja, nggak percaya. Nanti baca Quran, kita lewat ayat sajadah itu, berat sekali untuk sujud, itu karena syaitan menghalang-halangi kita untuk sujud. Kakinya sudah kesemutan dan misalnya. Jadi untuk sujud itu berat sekali. Karena syaitan menghalang-halangi kita
sujud. Padahal itu fadilahnya luar biasa. Ketika dia berhasil sujud, maka setonnya menyingkir dan nangis. Maka itu kapan lagi kita bisa berbuat demikian kepada syaitan? Nah, itu silahkan diamalkan berlomba-lomba untuk memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu para jamaah sekalian dari pembahasan ringkas tentang sujud tilawah. Dan kalau jenengan semua pakai mushaf yang dari Madinah itu, mushaf dari Madinah ya, cetakan Madinah atau cetakan Saudi, itu tadi surat-surat yang saya bacakan itu digarisi sama percetakannya, dikasih garis atasnya. Jadi 14 tempat tadi itu yang saya bacakan itu semua sudah digaris oleh percetakannya supaya kita ingat ini ayat sajadah. Kita sujud ketika membaca itu. Ya, kalau dicetakan sini kayaknya nggak ada garisnya. Ya, kalau mushafnya jenengan mushaf dari Saudi atau dari Kuwait atau cetakan Mesir, itu kayaknya sudah dibantu dengan garis di atas atau di bawah ayat itu digarisi supaya kita ingat untuk sujud tilawah ketika melewati itu. Ya, mungkin cukup sampai di sini para jamaah sekalian materinya. Saya kembalikan ke moderator, barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan Pak. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Fadhal. Ya, syukran Ustaz, jazakumullahu khair. Demikian penjelasan dari Ustaz Yahya melengkapi tentang hukum sekitar sholat, yaitu sekarang kita bahas tentang sujud tilawah. Sebelum pertanyaan kita buka, barangkali saya mengingatkan, mungkin kalau Mas Krio nanti ada yang mau diaturkan dengan Ustaz Yahya mewakili keluarga, mungkin nanti setelah pertanyaan. Ya. Sudah, Sudah. Saya. Oh ya, berarti nanti mungkin hanya belum sampai kepada kami ya kabarnya. Baik jamaah sekalian, monggo kami persilahkan untuk memanfaatkan waktu yang masih ini untuk menyampaikan pertanyaannya. Kami persilahkan, monggo, tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau saya tanya sedikit Ustaz. Yeah. Di sini kan kita negara agraris ya Ustaz ya, banyak petani. Itu kalau mendengar ayat sajadah, umpamanya lagi mencangkul ya, mencangkul di sawah atau itu cara isyaratnya kita berdiri saja, kemudian pakai isyarat kepalanya menunduk, tangannya itu sidakep enggak Ustaz? Atau gimana gitu? Geng. Makasih Ustaz. Pak. Kalau kita di tanah, di atas tanah, baik di sawah ataupun dan tidak ada halangan untuk sujud sempurna, maka sujud sempurna. Tadi yang berisyarat dengan kepalanya menunduk itu untuk yang nggak bisa sujud dengan sempurna. Misalkan lagi nyetir, lagi di atas kendaraan, atau lagi di atas bis, misalkan, dan semisalnya. Kalau nggak bisa sujud dengan sempurna, maka sujudnya pakai isyarat kepalanya. Tapi kalau cuma sekedar di sawah atau lagi di kebun misalkan dan semisalnya, bisa sujud nggak ada halangan, maka sujud Pak. Bagus malah, sujud langsung di atas tanah. Gitu ya. Bagus. Nabi pernah sujud di atas tanah becek malah. Itu kotor semua mukanya Nabi. Dahinya Nabi. Malah bagus itu.
kalau bisa sujud di atas tanah itu. Jadi nggak usah isyarat, sudah langsung aja sujud. Langsung sujud. Gitu Pak, insya Allah. Oh iya. Ya, makasih Ustaz. Oke. Untuk yang lain, saudara sekalian, monggo silakan. Bila belum ada, mohon izin untuk bertanya, Ustaz, berkaitan dengan sujud tilawah ini. Yang pertama tadi kalau cetakan Madinah kan pakai itu ya, ada garisnya, Ustaz. Kemudian di cetakan Indonesia itu sebagian ada yang cirinya itu diberi, biasanya ada gambar apa itu, gambar mihrab atau gambar jendela masjid yang itu yang biasanya kalau di cetakan Indonesia. Nah, kalau nanti nemuin Al-Quran yang tidak ada tandanya, kemudian kalau kita menghafal 13 ini yang mungkin agak susah, itu ada ciri lain nggak Ustaz? Mungkin dari kalimatnya atau gimana Ustaz? Cirinya tadi yang disebutkan kan perintah-perintah sujud. Biasanya walahu yasjudun walillahi ma fis samawati walillahi yasjudu ma fis samawati wal ardh. Biasanya ayatnya di sekitar sujud atau yastakbirun. Yastakbirun kan mereka sombong karena nggak mau sujud seperti itu. Nah, makanya kalau rekomendasi tetap pakai mushaf yang dari Saudi atau dari Madinah. Kalau itu soalnya ditasih oleh para ulama ahlul Quran, dan pastinya untuk ayat sajadah ini mereka sudah sepakati. Saya di yang mushaf cetakan sini saya enggak pernah ngecek ya, maksudnya 14 tempat itu sama enggak? Ini kan yang 14 ini disepakati para ulama ahlul Quran ya. Dari dulu dan sekarang itu sampai sekarang. Maka itu khawatirnya nanti enggak sama, ya mending pakai yang mushaf dari Saudi aja, sudah diteliti, khususnya yang Madinah ya Pak. Yang Madinah itu warna hijau. Warna hijau. Jadi nanti kalau mushaf Madinah itu nanti cirinya Pak, di belakang itu jenengan lihat pentasihnya. Di halaman belakang itu ada pentasih dari ulama Ahlul Quran di masa ini. Yang masih hidup ada diantaranya Syekh Ali Al-Hudayfi. Kalau ada nama beliau itu insya Allah, yang lain insya Allah kita lebih nyaman, lebih tenang itu. Ketika ditasih oleh ulama ahlu sunnah, ahlul Quran. Itu untuk tempat-tempat tilawahnya ini insya Allah sudah disepakati, sudah yakin benar gitu, karena mereka rujuknya ke ulama terdahulu. Nah, kalau Muslim Indonesia saya tidak begitu perhatian karena tidak pernah pakai. Maksudnya tempat-tempatnya benar enggak yang 14 itu gitu. Karena selama ini orang-orang awam, orang-orang Indonesia yang pakai Quran itu kan enggak pernah sujud ketika membaca ayat surah-surah itu. Dari dulu saya surah Al-Alaq itu sering mendengar bacaan di masjid umum. Enggak pernah ada yang sujud. Saya mengira jangan-jangan enggak ditandai itu. Jadi mereka terbiasa baca itu enggak ada tandanya, jadi enggak ada ini apa gitu, enggak ada perhatian gitu. Makanya saya khawatirnya kalau tidak sama dengan yang disepakati para ulama, maka kalau sekarang masih pakai mushaf cetakan Indonesia, berpindah saja ke mushaf Madinah kalau bisa ini. Nah, kalau ciri-cirinya tadi yaitu ayat-ayatnya itu seputar perintah sujud, atau orang kafir diperintahkan sujud nggak mau sujud, yastakbirun, itu cirinya. Tapi khawatirnya keliru ya, sebaiknya ya pakai yang mushaf itu atau dihafal tadi itu. Khawatir keliru mengartikan bukan ayat sajadah kita sujud misalnya. Khawatirnya keliru, maka ganti mushaf atau dihafal yang 14 itu kalau mau.
dicatat terus ditempelkan di apa ditempelkan di Al-Qur'annya itu biar hafal maksudnya. Ya wallahu a'lam bishawab. Ustaz. Berarti bisa dibunderi ya Pak? Gimana Pak? Berarti bisa dibunderi itu Al-Qur'annya itu yang sudah ada catatan tadi dicocokkan terus dibunderi ya boleh ya? Jangan Pak, jangan dicoret-coret Pak. Nggih. Mushaf boleh coret-coret ya. Mushaf itu tidak boleh dicoret, tidak boleh ditekuk, tidak boleh diludahi. Maksudnya diludahi itu kalau buka jarinya diludahi itu Pak. Diludahi terus itu tidak boleh. Itu termasuk apa namanya bab merusak mushaf. Jadi ada bab namanya siyanatul mushaf. Jadi kewajiban muslim itu adalah menjaga keutuhan mushaf. Tidak boleh ditekuk, nggak boleh dicoret-coret, tidak boleh dinamai, tidak boleh distempel, tidak boleh ditaruh sembarangan, bukanya pelan-pelan, tidak boleh dibiarkan terbuka. Kalau baca Quran itu nggak boleh dibiarkan terbuka, nggak boleh ditindih oleh buku yang lain. Dia harus di posisi tertinggi. Itu bab siyanatul mushaf. Saya pernah dimarahi Pak di Saudi itu ketika setoran tahfidz sama syekh itu, saya tekuk kecil, biasanya kan nekuk ujungnya itu. Kayak buku ditekuk ujungnya begini kan. Dimarahi saya. Baru sadar kan maksudnya buat tanda itu biar nanti tidak boleh. Itu termasuk takhrib, jadi merusak mushaf itu. Dimarahi saya sama syekh. Baru saya sadar itu bahwa ada kewajiban mensianah, menjaga keutuhan mushaf. Bukanya juga harus pelan-pelan, tidak boleh gemeratak gitu, cerat-cerat gitu. Jadi bukanya pelan-pelan, tidak boleh diludahi jarinya, tidak usah diludahi. Naruhnya pelan-pelan, ngambilnya tangan kanan, naruhnya daling atas sendiri, tidak boleh ditindih, pokoknya begitu. Itu aturan siyanatul mushaf seperti itu. Pakai mushaf Madinah sudah ada tandanya semua Pak, jangan khawatir. 2 tandanya itu. Digarisi sama ada ya kayak jenengan tadi itu ada gambar kayak mihrab itu. Tandanya ada 2, jadi kita mesti ada perhatian lah. Digaris bawahi sama dikasih mihrab itu. Mesti kalau ngerti ilmunya mesti berhenti, mesti sujud gitu ya. Tahu gitu. Mata kita mesti tertuju pada itu. Wallahu a'lam. Menyinggung masalah mushaf Ustaz. Yang dimaksud mushaf itu yang seperti apa Ustaz? Karena Quran yang sering kita baca itu kan kadang-kadang Al-Quran tidak ada artinya, kemudian ada yang pakai terjemahannya. Nah, apakah yang ada terjemahannya itu juga termasuk namanya mushaf? Kemudian ketika kita baca mushaf dengan Al-Quran yang bukan mushaf, itu fadilahnya bagaimana Ustaz? Perbedaannya. Terima kasih. Iya, ya. Jadi yang disebut mushaf itu yang semuanya isinya kalamullah. Nggak ada tulisan lain selain kalamullah. Ya. Kecuali judul-judul di depan itu mushaf Al-Quranul Karim, itu kan sudah ditoleransi lah. Cuman isinya 500 halaman itu isinya mushaf, isinya Al-Quran, kalamullah. Itu mushaf, seperti yang kita kenal mushaf-mushaf sekarang itu. Itu yang memiliki hukum berbeda yang Anda sebutkan tadi itu, beda dengan buku-buku yang lain. Naruhnya harus lebih tinggi, dengan tangan seterusnya tadi yang saya sebutkan itu. Berlaku untuk mushaf yang seperti itu. Mushaf Al-Quran. Adapun yang terjemah itu tidak memiliki hukum sama dengan hukum yang Anda sebutkan tadi itu. Karena dia bukan mushaf itu. Karena separuh tulisan itu sudah bahasa Indonesia atau bahasa yang lain, bukan bahasa Arab. Ya. Jadi itu tidak dianggap mushaf, maka itu untuk menyentuhnya itu wanita haid boleh. Kita tidak punya wudhu pun boleh menyentuh Quran terjemahan itu. Maka itu dari sisi fadilah, ya tentunya beda karena dia tidak memiliki hukum mushaf. Ya, meskipun dari sisi adab-adab yang lain tetap kita perhatikan, artinya kalau
itu terjemahan Al-Quran, maka itu yang dibawa itu kualitasnya harus dibawanya. Seperti buku hadis misalkan. Buku hadis itu kalau naruh tetap dibawa terjemah Al-Quran. Tapi terjemah Al-Quran harus dibawa mushaf begitu. Seperti itu. Jadi sesuai inilah posisinya itu. Apalagi buku biasa nggak boleh sampai menindih Quran terjemahan. Karena di situ separuhnya itu kalamullah. Separuhnya terjemahannya dengan bahasa lain. Maka itu dia tidak memiliki hukum seperti hukum mushaf. Tentunya keutamaan membacanya juga membaca mushaf itu karena dia memiliki hukum yang otomatis ada pahala di situ. Wudu, memandang mushaf, terus memuliakan, semua itu ada tambahan pahala karena sebab itu. Ya. Jadi kalau tidak punya ya baca terjemahannya nggak apa-apa. Cuman tentunya yang dimaksudkan mushafnya itu karena ada pahala tambahan dari sisi itu. Dari sisi wudunya dan semisalnya. Ya wallahu alam, mungkin dari pahala membacanya sama. Karena kita terjemahan itu pun kita baca juga baca kalamullah juga kan. Baca Al-Baqarah, baca Ali Imran. Kan yang kita baca kan Al-Qur'annya itu. Meskipun buku itu tercampur tulisan orang, tulisan manusia. Tapi semoga kalau pahala bacanya sama, pahala bacanya. Cuman keutamaan mungkin tambahannya kan kita nggak dapat misalkan. Yang lain-lain lah untuk adab sunnah terhadap mushaf yang tidak dimiliki oleh buku selain mushaf itu. Wallahu a'lam. Saudara-saudara, silakan untuk dimanfaatkan waktu pertanyaan ini. Kalau masih ada, kami persilakan. Nampaknya sudah cukup, Ustadz, pertanyaan dari saudara sekalian, dan marilah kajian di malam hari ini kita tutup. Dan sebelumnya kami mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam kami menjadi waktu di malam hari ini. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Ustaz, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.